mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan ngaji kitab Ghayatul Usul ila syarbil usul, di mana karya ini merupakan karya yang spektakuler yang dikarang oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansori. Untuk itu mohon disimak, dikaji kelanjutan daripada kajian sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. Adapun penjelasan tentang muqaddimah. Ini yang saya maksudkan pada kajian seri pertama, bahwa yang dimaksudkan muqaddimah di sini bukan muqaddimah seperti kebanyakan kitab yang kita pahami, bahwa di situ biasanya kan ada alhamdulillah, ada sholawat. Ya, itu biasanya isi daripada muqaddimah. Tetapi di dalam kitab Ghayatul Usul ila Syarhi Lubbil Usul, istilah muqaddimah ini adalah istilah khusus sebagai pendahuluan yang mengantarkan kepada kajian inti, kepada pembahasan inti. Dan pembahasan muqaddimah ini akan menentukan keberhasilan kita untuk memahami terhadap kajian intinya. Karena di dalam muqaddimah ini kita akan ditawarkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori dengan banyak istilah-istilah yang ketika istilah-istilah ini kita sudah pahami betul di dalam kajian muqaddimah ini, maka nanti akan mempermudah kita untuk memahami yaitu kajian inti. Itu mohon disimak. Mabahasuha, maksudnya adapun pembahasan muqaddimah, iftatahtuha, yang mana aku telah memulainya atau membukanya akan muqaddimah al asli seperti kitab asalnya. Kitab asalnya adalah kitab Jam'ul Jawami. Ya, Jam'ul Jawami inilah matan daripada kitab Ghoyah. Ya, dari Jam'ul Jawami kemudian diringkas, diikhtisar sama Syekh Zakaria menjadi kitab Lubbul Usul. Nah, Lubbul Usulnya beliau kemudian disyarahi sendiri. Namanya Ghayatul Usul ila Syarhi Lubbil Usul. Nah, ketika beliau mengatakan iftatahtuha, aku memulainya atau membukanya hal muqaddimah itu al asli persis seperti yaitu kitab asalnya. Dengan bitakrifi usulil fikih, dengan mendefinisikan tentang usul fikih. Dan ini persis maksudnya begitu. Liyatasawwarahu, agar supaya bisa menggambarkan kepada takrif usul fikih. Siapa tolibuhu, orang yang mengkaji itu akan takrif usul fikih. Bima, dengan sesuatu yatbatu yang bisa menghafal, bisa disimpan. Ya, masa ilahu akan bima, dengan suatu yatbatu yang bisa diapal apa mah. Masa ilahu akan masalah-masalah, ya, al-katsirata yang banyak, liyakuna agar supaya ada, atau liyakuna agar supaya menjadi ala basiratin, ya, agar supaya menjadi paham, ala basiratin, untuk paham, ya, yang dimasukkan di dalam kolbun atau hati nurani. Jadi paham secara
basiro. Karena kalau hanya paham secara basir, ini kurang kuat. Sehingga para pengkaji-pengkaji kitab usul fiqh ini, dengan dia mampu menghafalkan, menandai masalah-masalah yang banyak itu, ya nanti dengan harapan agar bisa menjadi paham. Fitatolubia di dalam kajiannya masailah katsirah, agar supaya memahami dalam kajiannya itu terhadap masalah yang banyak nanti. Karena begini argumentasinya, lautatollabah, karena lautatollabah andaikan mengkaji siapa tolib, ya akan masailah kasiro qabla dzabtiha, sebelum hafal akan masailah kasiro, maka lam ya'man, dipastikan tidak akan pernah aman. Siapa tolib, orang mengkaji, fawatama, akan hilangnya sesuatu, yurjihi, yang mengharap, yang menjadi harapan, yang menjadi harapannya si tolib, orang yang mengkaji kepada emak. Sebab kalau orang itu tidak memahami, pertama ya tidak bisa memahami, tidak bisa menandai, tidak bisa menghafal beberapa istilah-istilah itu, maka itu nanti akan sulit. Dia akan kehilangan terhadap apa-apa yang menjadi harapannya di dalam mengkaji sesuatu itu. Wasorfal himmati, dan akan yaitu mengarahkan himmah atau sasaran, mendistorsikan sasaran, akan terjadi distorsi, penyelewengan, nggak fokus. Wasorfal himmah itu jadi menyelewengkan akan himmahnya, semangatnya, ilama kepada sesuatu layak nihi, yang tidak menjadikan manfaat apa mahu kepada si tolib. Artinya bahwa ketika mengkaji kitab ini, satu misal, kalau kita tidak bisa memahami dengan menghafal ya hal-hal yang sudah dijelaskan itu nanti, maka kita itu akan kehilangan harapan dan akan juga wasorfal himmah, akan akan terjadi sorfal himmah. Jadi ada menggoknya, berbeloknya tujuan ilama, yakni kepada sesuatu yang tidak mempunyai arti ya mahu kepada si tolib, kepada si pengkaji. Nah ini penting, ini diperingatkan di pertama. Fakultu, maka aku katakan, usulul fikhi, adapun usul fik. Di usulul fikhi, maka adapun usul fik. Ai maksudnya ini ai tafsiriyah, harfut tafsiriyah. Itu al-fannu adalah disiplin ilmu. Al-musamma, yang diberikan nama. Jadi usul fiqh itu salah satu disiplin ilmu. Al-musamma, yang diberikan nama bihadzal laqabi, dengan laqab ini. Ya laqab itu julukan lah, julukan. Ya. Al-musyiri, kalau itu menjadi penjelasannya laqab, maka al-musyiri, yang memberikan tahu, yang memberikan rasa, yang memberikan tahu. Bimat hatin, dengan terpujinya. Bibetina il fikhi, akan atau dengan yaitu membangun fikih, dengan bangunan fikih ini. Artinya begini, bahwa usul fiqh merupakan
disiplin ilmu. Satu disiplin ilmu. Ya. Diberikan nama ini, diberikan nama usul fiqh itu karena memang terpuji di madhatin. Karena memang terpuji, ya. Bibtina'il fikih karena adanya bangunan fikih. Karena usul fikih itu adalah membangun hukum fikih. Fikih itu yaitu al ilmu bil hukmi, pengetahuan tentang hukum itu namanya fikih. Ya, jadi betapa terpujinya kajian fan ilmu ini, disiplin ilmu ini sangat terpuji banget karena dari usul fiqh inilah akan terbangun yaitu disiplin ilmu namanya fikih. Alaihi atas fan. Jadi alaihi ini larinya kepada fan. Karena al aslu ini mubtada. Karena al aslu adapun yang namanya asal jamak daripada usulun al asal. Apa sih asal itu? Sesuatu yubna yang dibangun alaihi atas apa wairuhu selain ma, itu namanya asal. Ya, jadi asal adalah sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Itu dalam kata sederhananya yang kita pahami itu adalah pondasi. Asal itu pondasi. Kan ya, mayubna alaihi wairuhu itu namanya pondasi. Jadi usulun yang menjadi jamak daripada asal itu maknanya adalah mayubna alaihi wairuhu. Itu pondasi. Apa sih usul fiqh itu secara epistemologi, secara istilah kajian ilmu usul fiqh itu apa tarifnya? Itu adalah adillatul fiqhi, dalil-dalil fiqih al-ijmaliyatu yang bersifat global. Jadi usul fiqh itu definisinya sangat sederhana tapi sangat kuat. Ya. Jadi usul fiqh merupakan adillatul fiqhi, dalil-dalil fikih al-ijmaliyatu yang bersifat global. Jadi dalil ini masih bersifat gelondongan, masih global. Artinya apa? Maksudnya wairul muayyanati yang belum terperinci, belum ada penyebutan kata secara terperinci. Itu namanya usul fiqh. Ya memang seperti itu. Ya. Kamutlakil amri seperti kemutlakannya amar. Kemutlakannya amar. Kemutlakannya amar atau perintah wal ijma'i dan ijma'. Min haitsu annahu dari sisi adapun ya bahwasanya mutlakul amri itu yubahasu dibahas an awwalihima dari awal, yaitu dari awal keduanya apa itu mutlakul amri dan ijma bi annahu karena sesungguhnya kemutlakan amar yang mutlak, perintah yang mutlak itu di situ isinya menunjukkan lil wujubi, ya, menunjukkan hukum wajib, hakikatan di dalam hakikatnya atau pada hakikatnya. Nah, ini yang dikaji oleh usul fiqh. Jadi aspek dalil global. Dalil global pada fikih, ya, aspek dalil globalnya yang ada di dalam fikih, dalil-dalil global, masih ya, atau dalil yang belum terperinci dalam bentuk seperti kemutlakannya amar atau perintah. Al-amru
dalalatun alal wujub, satu misal. Bi annahu, karena sesungguhnya mutlakul amri lil wujubi, menunjukkan wajib. Hakikatan, pada hakikatnya. Wa ansanihima, dan dari keduanya. Dan dari yang kedua. Wa ansanihima, dan dari yang kedua ini. Mananya itu bukan keduanya dia. Wa ansanihima, dan dari yang kedua, yaitu dalil global, ya. Wa ansanihima, dan dari yang kedua, ya, ijma, ya, dari yang kedua adalah ijma. Ijma ini juga termasuk adillatul fiqhi al-ijmaliyah. Bi annahu, karena sesungguhnya ijma itu hujatun, menjadi hujah atau argumentasi. Jadi makna usul fiqh yaitu adillatul fiqhi al-ijmaliyatu, ya. Di situ itu tidak cukup ternyata untuk mendefinisikan terhadap usul fiqh. Wa turuku istifadati juz'iyatiha. Nah ini, tidak cukup dalil fikih yang bersifat ijmal atau global, tapi ditambahi wa turuku istifadati juz'iyatiha, dan metode-metode mengambil faidah atau mengambil hukum dari bagian-bagian, ya, dari bagian-bagian adillatul ijmaliyah atau adillatul fiqhi. Alati, yang ya adapun alati yang dimaksudkan juz'iyah itu adillatul fiqhi, yaitu dalil fikih at-tafsiliyatu, yang bersifat terperinci. Metode atau cara, metodologi atau cara bagaimana mengambil, ya, menggali atau mengambil faidah atau mengambil hukum pada bagian-bagian daripada dalil fikih yang bersifat tafsiliyah. Al-mustafadu, yang memberikan faidah. Al-mustafadu, yang bisa diambil faidahnya. Wa adapun mustafad minha, dari adillatul fikhi at-tafsiliyah, ya. Al-mustafadu, yang bisa diambil faidah. Wa adapun mustafad, wa adapun mustafad minha, dari adillatil fikhi tafsiliyah. Wal muradu, yang dimaksudkan bituruki, dengan istilah turuki. Ya, turuk itu artinya jalan, jalan-jalan. Tapi dalam pemahaman ini diartikan adalah metodologi, metode-metode. Wal muradu bituruki al murad jihatu atau al murad jahatu. Yang dimaksudkan dengan turuk di sini adalah al murad jahat, dalil-dalil yang diunggulkan atau kaul-kaul yang diunggulkan. Bagaimana caranya mengunggulkan kaul? Yang dimaksud turuk itu adalah kaul-kaul yang dijadikan dalil, ya, yang kemudian di antara sekian yang ada mana yang lebih unggul. Al-ati, yang akan datang pembahasannya ini. Aksarwa, di mana kebanyakan. Aksarwa,
di mana kebanyakan kajiannya nanti ya aksaruha, di mana kebanyakan pembahasan tentang murojahat ini ya, penjelasan tentang murojahat ini kebanyakan fil kitab sadisi nanti ada di dalam kitab yang ke-6 ya. Jadi ada beberapa aspek. Sekarang aspek yang ketiga, komponen yang ketiga. Kalau tadi komponen definisi usul fiqh itu adalah adillatul fiqhi al-ijmaliyatu, komponen yang kedua adalah waturuki ya, waturuku istifadah, waturuku istifadah di juz'iyat, itu komponen yang kedua. Komponen yang ketiga adalah wahalu mustafidiyah, wahalu mustafidiyah, wahalu dan posisi keadaan itu hal mananya, keberadaan mustafidiyah, orang yang mengambil, orang yang menggali akan faedah, orang yang menggali akan adillatil fiqhi. Orang yang menggali itu kan yang dimaksudkan itu siapa gitu kan, begitu. Di situ namanya keadaan itu menunjukkan atau mempertanyakan sifat. Ya, mampu apa enggak, modelnya bagaimana, dan siapa itu yang mempunyai otoritas untuk bisa menggali hukum itu. Nah, ini kan itu yang dimaksudkan, berarti ini ada komponen yang ketiga itu adalah kondisi orang yang mengambil dalil fikih ini ya, kondisinya. Ai maksudnya wasifatu mustafidin juz'iyati adillatil fikhi al-ijmaliyah ya. Yang dimaksudkan wahalu mustafid itu adalah wasifatu mustafidi juz'iyati adillatil fikhi al-ijmaliyati. Jadi yang dimaksudkan itu adalah sifat-sifat orang yang mengambil faidah. Mengambil itu menggali kan, menggali hukum lah. Dari dalil-dalil dari juz'iyah, dari bagian-bagian dalil fikih yang bersifat global. Bagaimana? Ya, apakah orang ini kemampuannya betul-betul mampu atau tidak? Maka di sini akan dikasih standarisasi, akan diberikan standarisasi pada setiap orang-orang yang dianggap mempunyai otoritas untuk menggali hukum. Harus ada standar, sehingga tidak semua orang digebih ya, semua orang dianggap mampu menggali hukum, nggak bisa. Selain dari itu nanti disebut dengan muqallid. Kalau seperti itu dimasukkan semua orang bisa baca kitab dianggap mampu untuk mengistimbat hukum, wah ya banyak itu. Bahwa adapun kembali kemana ini? Mustafid. Bahwa adapun mustafid, siapa mustafid itu? Kata lain, orang yang mengambil faidah hukum itu siapa? Itu loh jenenge al-mujtahid itu sebagai seorang mujtahid. Nah ini clear sudah. Ya, clear sudah. Jadi usul fiqh itu, bangunan usul fiqh itu ada 3 komponen. Pertama, bahwa di dalam usul fiqh itu membahas tentang adillatul fiqhi al-ijmaliyah, ya, dalil-dalil fikih yang masih bersifat universal atau global. Yang kedua adalah waturqi istifadati juz'iyatiyah, adalah metodologi, metode pengambilan hukum, ya, metode pengambilan hukum pada
pada bagian-bagian dalil itu bagaimana? Di sini yang dalam bahasa kerennya adalah sebagai pisau analis, ya, sebagai pisau analisnya, pisau analisnya. Jadi kalau diibaratkan nanti kalau di dalam kitab di dalam karyanya Imam Ghazali itu Al-Mustasfa, beliau itu mengandaikan atau menggambarkan bangunan hukum itu seperti buah. Ya. Nah, waturuku istifat ini adalah alat ngambil buahnya itu pakai apa gitu. Metodologi ada caranya, cara ngambil buah. Sama dengan orang ketika menggali hukum itu pakai apa? Tidak ubahnya orang menggali di situ di dalam tanah itu ada emas atau misal. Untuk ngambil emas yang ada di dalam tanah itu pakai apa? Metodenya bagaimana cara ngambilnya? Lah itu namanya waturuku istifadah di juz'iyatiyah. Komponen yang tiga, ya, bangunan daripada definisi usul fiqh itu, komponen yang ketiga adalah wahalu mustafidiyah, kondisi orang atau keberadaan kondisi, ya, orang yang menggali hukum, orang yang menggali dalil-dalil hukum fikih itu bagaimana orangnya itu. Dan nanti itu maksudnya membutuhkan syarat-syarat, ya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang dianggap mustafid tadi. Dalam kata lain sangat familiar di tengah kita itu dengan istilah al-mujtahid. Dianahu karena sungguhnya mujtahid itu alladzi orang yastafiduha yang bisa menggali atau mengambil faidah akan yaitu juz'iyat tadi, yang bisa menggali hukum kepada juzuk, kepada bagian-bagian, ya, pada bagian-bagian dalil fikih itu ya mujtahid. Jadi mujtahid adalah orang yang mampu mengambil manfaat pada juz'iyah bil murajjihati, dengan mengunggulkan, dengan cara mentarjih, dengan cara mencari mana kaul yang paling rojeh, tentu yaitu dengan dalil-dalil, ya, dengan dalil-dalil yang memang menjadi argumentasinya. Tentu dia juga tidak hanya memahami tentang kaul, tapi juga mereka juga memahami tentang pilihan-pilihan dalil, ya, yang kuat itu. Indah ta'arud, ya, ketika terjadi ta'arud, terjadi ta'arud itu pertentangan, terjadi pertentangan hukum, ya, terjadi pertentangan pada murajjihat ini, ya. Dunal muqallidi, bukan muqallid, bukan pekerjaannya muqallid ini, ya. Jadi orang yang mampu menggali dalil-dalil, orang yang mampu menggali dalil-dalil hukum secara ijmal dengan melakukan metodologi murajjahat, ya, membanding-bandingkan ketika terjadi ta'arud, itu namanya mujtahid. Dunal muqallidi, bukan seorang muqallid. Wal muradu, nah ini garis besarnya, wal muradu adapun yang dimaksudkan bisifatihi, dengan sifat-sifatnya mujtahid. Jadi yang dimaksudkan alladzi yastafiduha bil murajjihati inda ta'arud, itu yang dimaksudkan adalah sifat-sifatnya mujtahid. Wal muradu bisifatihi, maka adapun maksud bisifatihi dengan bahasa bisifati di atas tadi kan, ada kan sifatu mustafidin itu loh, di atas itu ada. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah syara'ituhu al-atiyah, syara'ituhu, adapun menjadi syarat-syaratnya mujtahid. Jadi wahalu mustafid itu
itu maksudnya adalah syarat-syarat mujtahid. Ini diperjelas lagi, makanya disebut syara ini karena kalau kita nggak di syara agak sulit. Ya, wahalu mustafid itu kondisi kan, kondisi orang yang menggali akan adillatul fikih, masih merenung itu kesulitan. Nah, maka oleh beliau disarai yang dimaksudkan gini loh, yang dimaksudkan dengan wahalu mustafid ay wasifatu mustafid itu yang saya penginkan, yang saya inginkan di situ yaitu penjelasan tentang syarat-syaratnya seorang mujtahid. Al-atiyatu yang akan datang penjelasannya fil kitabis sabi di dalam kitab bab yang ke-7. Wa yu'abbaru dan diungkapkan anha dengan istilah sifat tadi bisyurutil ijtihadi. Nah ini lagi tadi itu hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud sifat itu adalah syarat-syarat mujtahid. Terus ungkapan ditambah wayu abaru, maksudnya wayu abaru yang diungkapkan anha tentang sifat itu maksudnya bisyurutil ijtihadi, yaitu dengan syarat-syarat ijtihadnya. Jadi operasionalnya gitu loh, cara kerjanya gitu, syarat SOP-nya gitu loh, SOP-nya mujtahid yang dikerjakan itu loh. Nah, wa kharaja dan mengeluarkan itu mengecualikan bi adillatil fikih dengan dalil fikih. Pasti kamu bingung memahami kayak gini kan? Maksudnya wa kharaja itu gini. Tadi kita kemukakan pertama tentang usul fik kan, definisi usul fik itu apa? Saya bilang ada 3 komponen susunan definisi ini. Ya, satu paket ini. Jadi ada 3 komponen tapi menjadi satu paket, bukan paket satu-satu, tapi satu paket itu. Kalau dalam istilah balagha mungkin disebut al-kul ala ajza'i. Itu paket. Jadi satu misal istilahnya rumah. Ya, rumah itu ada kamar mandi, ada ruang tamu, ada kamar istirahat, ada tempat rehat. Nah, itu namanya kul ala ajza'i. Jadi satu paket ini mendefinisikan. Makanya definisi rumah itu kan mesti akan mendefinisikan paket-paket yang ada di dalamnya itu. Nah, iya, definisi rumah itu. Rumah itu pasti di situ ada atap, pasti ada tembok. Jadi seperti itu. Jadi yang definisikan pada bagian-bagian atau ajza daripada kul. Nah, wa yu'abbaru wa kharaja ini mengeluarkan bi adillatil fikhi. Takut salah memahami kan, dikeluarkan, mengeluarkan, mengecualikan dalil fikih itu yaitu ghairul adillati. Apa ghairul adillati? Yang bukan dalil, kal fikih seperti fikih. Ini pengecualian, arti yang dikeluarkan di dalam pendefinisian ini. Makanya kita harus memahami apa sih maknanya definisi itu ta'rif. Ya, karena di dalam unsur definisi itu ada 2. Ada jamik dan manik. Jamik itu dikumpulkan dan kemudian ada manik, sesuatu yang tidak boleh masuk. Itu namanya fasal namanya. Jadi pembatasannya itu seperti itu. Pasti itu seperti itu. Nah, biar tidak salah paham, biar tidak salah memahami, maka oleh Ghoyah ini dirinci kembali. Jadi ketika mendefinisikan usul fik itu adalah adillatul fikhi al-ijmaliyatu, di situ adillatul fikhi itu maksudnya adalah mengeluarkan ketika ada definisi yang didefinisikan bahwa yang dimaksudkan
itu adalah ghairul adillah, bukan dalil fikih, bukan ibarat fikihnya gitu loh. Takut dipahami seperti itu. Bukan ungkapan-ungkapan fikih yang ada di kitab itu, bukan itu. Ya. Jadi takut itu kemudian masih ada kebimbangan lah, jadi dipertegas. Ghairul adillati kal fikih. Sesuatu yang selain dalil. Jadi di sini itu mengeluarkan adillatil fikih itu adalah maksudnya ghairul adillati yang bukan dalil, seperti fikih itu bukan dalil. Makanya kalau ibarat itu bisa dari dalil itu ya ada dua kemungkinan. Karena ibarat ungkapan yang ditulis oleh para ulama itu memang bersarikan. Jadi kalau dirunut, pertama hasil ijtihad dan hasil qiyas. Dan hampir semua produk-produk hukum itu pasti ada dalilnya. Ada dalilnya. Tapi ini katanya di sini. Tapi itu ghairul adillati, bukan dalil yang seperti itu yang dimaksudkan. Ya. Yang dimaksudkan bukan dalil seperti itu, yaitu fikih itu yang kita anggap sekarang kan masih dijadikan dalil hukum kan. Maksudnya ketika orang basul masail itu ibarat fikih itu jadikan dalil. Bukan itu loh maksudnya. Wa adillatu ghairil fikih, dan bukan ya mengeluarkan, wa kharaja ini kan mengeluarkan adillatil fikih. Begitu juga mengeluarkan dalil fikih adalah wa adillatu ghairil fikih, dalil yang bukan fikih. Ya. Dalil tapi bukan fikih. Kalau tadi itu bukan dalil seperti fikih, kalau ini dalil tapi bukan fikih. Seperti kajian keadilatil kalam, seperti dalilnya ilmu kalam. Allah ada apa enggak? Apa dalilnya? Ya. Kuasanya Allah, apa dalilnya? Bukan itu. Ya. Wabatu adillatil fikih, yang dikeluarkan dari istilah dalil fikih yang dikeluarkan adalah sebagian wabatu adillatil fikih, sebagian daripada dalil fikih. Nanti akan saya jelaskan. Wabil ijmaliyati, sementara mengeluarkan ijmaliyah. Jadi dalilnya kan tadi begini kan, definisi usul fiqh. Usul fiqh itu adalah adillatul fikhi al ijmaliyatu, dijelaskan kemudian ditafsir oleh beliau, keluar dari istilah adillatul fikhi itu adalah sesuatu yang bukan dalil seperti fikih. Yang dikeluarkan lagi, ya mengeluarkan dari definisi tadi biadillatul fikhi itu adalah apa? Dalil tapi bukan fikih, seperti dalil ilmu kalam. Mengeluarkan dari definisi tadi termasuk wabatu adillatil fikih, sebagian dalil fikih. Nah sekarang wabil ijmaliyah, karena susunan definisinya adalah adillatul fikih al ijmaliyah. Sekarang ijmaliyah. Mengeluarkan ijmaliyah itu maksudnya apa? Wa kharaja bil ijmaliyah, mengecualikan ijmaliyah ada at-tafsiliyatu, adapun dalil tafsili. Dalil tafsili itu bukan usul fiqh. Wa ilam yataghayyaro, sekalipun keduanya berbeda. Ya, wa ilam yataghayyaro, sekalipun duanya tidak berbeda. Ya, antara ijmaliyah, dalil ijmaliyah dan dalil tafsiliyah itu tidak berbeda, hanya illa bi'tibarin, kecuali hanya dengan ungkapannya. Contoh, kaki musolah, ini perlu dipahami. Ini enaknya itu ngaji itu kalau ada tamsil itu enak, pembaca juga cepat paham. Aqimus sholah wala taqrabus zina wa sholatihi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah. Ini namanya
ungkapan. Ada di Quran ini. Ungkapan Al-Quran. Wa aqimus shalah wa la taqrabuz zina. Nah, tidak berubah, kata-katanya tidak berubah, yang berbeda itu hanya pandangan saja. Mana aqimus shalah ini yang masuk kepada ranah dalil ijmaliyahnya? Mana yang masuk kepada dalil tafsiliyahnya? Ketika masuk kepada ranah ijmaliyah, oh itu berarti kajiannya adalah kajian usul fiqh sesuai dengan definisinya, adillatul fiqhi al ijmaliyatu. Tapi ketika kita pahami ya menjadi dalil tafsiliyah, berarti itu menjadi fikih. Memang tidak berubah ungkapannya, ya. Jadi tidak berubah propositionnya itu, muqaddimahnya itu, pernyataannya enggak berubah. Proposition atau muqaddimah itu tidak berubah, ya. Aqimus shalah. Cuma ketika dipandang dari aspek kajian usul fiqh, aqimus shalah itu mana usul fiqhnya? Nah ini kan. Kalau dalam perspektif fikih jelas aqimus shalah, dirikanlah sholat. Dirikan sholat itu masuk ranah fikih, karena sudah merinci itu namanya. Pertanyaan sampean kan mana kajian usul fikihnya? Lah ini kajian usul fikihnya adalah pada lafadz aqimu. Aqimu itu fi'il amr. Fi'il amr itu dalalahnya menunjukkan atau menghasilkan hukum wajib. Penunjukan fi'il amr ya, yang bersifat mutlaqul amri, dari mutlaqul amri itu menunjukkan hukum wajib. Itulah kajiannya usul fiqh. Mutlaqul amri, kemutlakan amarnya itu perintah itu loh. Akimunya itu akimu. Ya. Hakim. Jadi di situ ada dua perspektif. Ada tafsiliyah, ada ijmaliyah. Kaqimus shalah seperti dirikannya sholat. Wala taqrabuz zina. Tidak ada kan kata-kata bahwa zina itu haram, enggak ada. Sama dengan aqimus shalah. Dirikan sholat, tidak ada kata-kata bahwa itu wajib. Yang menelurkan hukum dalalah amar wajib itu adalah usul fiqh. Yang menelurkan dalalah haram zina itu adalah usul fiqh. Di situ kata-katanya kan tidak dirikan sholat, jelas sudah. Jadi biar kita memahami mana kajian usul fiqh ijmaliyahnya, mana tafsiriyahnya. Maka di situ diistilahkan wa ilam yataghayyara, sekalipun keduanya tidak berubah. Dari pernyataan kalimat itu tidak berubah illa bi'tibarin, kecuali dari aspek kajiannya. Ini agak keluar ini. Iktibar saya artikan pemahamannya atau kajiannya. Wa sholatihi, dan sholatnya Nabi bil Ka'bati, di Ka'bah. Ini falaisat, maka bukanlah tafsiliyah itu. Tadi penyebutan dirikanlah sholat, terus jauhi zina, Nabi sholat, itu bukan lais falaisat, tidak ada, bukanlah tafsiliyah, itu usul al-fiqih, yaitu menjadi kajian usul fiqih, itu bukan usul fiqih. Wa innama yudkaru, akan tetapi bahwasanya yudkaru disebutkan, ba'dua sebagian tafsiliyah tadi disebutkan kan, contoh-contoh itu fi kutubi, di dalam kitab ya. Pada usul fiqh itu hanya litamsili hanya sebagai contoh. Nah, ini contoh itu biar mempermudah kita memahami perbedaan antara kajian usul fiqh dan fikih. Wakilah dikatakan juga oleh beliau Al-Imam As-Subuki, pemilik kitab matan ini. Tadi
beliau pertama mendefinisikan bahwa usul fiqh itu adalah adillatul fiqhi al-ijmaliyah. Nah, sebagian ada yang berpendapat akan definisi ini, berbeda definisinya. Apa itu? Usul fiqh adalah, wakilah dikatakan usulul fiqhi, adapun usul fiqh itu ma'rifatuha. Nah ini, ma'rifatuha itu artinya mengetahui. Beda tadi ya, jadi kalau tadi itu usul fiqh adalah dalil fikih yang bersifat ijmal. Sementara di sini ada penambahan ma'rifatu, ya, ma'rifatuha, mengetahui ma'rifatuha, mengetahui dalil fikih. Maksudnya adalah ma'rifatu adillatil fikih, mengetahui dalil-dalil fikih. Wama dan sesuatu utifa yang berkaitan. Ya. Wama dan sesuatu utifa yang dikaitkan, ya. Utifa yang dikaitkan. Wama dan sesuatu utifa yang dikaitkan alaiha, utifa yang dikaitkan atau yang dihubungkan. Wama dan sesuatu utifa yang dikaitkan alaiha, atas adillatul fikih. Jadi ini definisi yang kedua ini. Definisi yang pertama tadi bahwa usul fiqh itu adillatul fikhi al-ijmaliyah. Sedangkan yang kedua, definisi usul fiqh adalah ma'rifatuha, mengetahui atau ma'rifatu adillatil fikhi al-ijmaliyah, begitu. Nah, tentu berbeda ini. Tapi warujiha diunggulkan. Apa al-awalu, yaitu dalil yang pertama. Ya, warujiha dan diunggulkan. Apa al-awalu yang pertama, li annal adillata, karena sesungguhnya dalil, wama dan sesuatu utifa yang diatafkan apa ma alaiha, atas adillah. Idza lam tu'raf, kalau tidak diketahui, lam takhruj, maka tidak akan bisa mengeluarkan an kauniha, akan adanya an kauniha, akan adanya dalil. Wama dan sesuatu utifa yang diatofkan atau dikaitkan atau dihubungkan alaiya, atas dalil. Idza lam tu'raf, jika tidak diketahui, lam takhruj, maka tidak akan keluar apa dalil, an kauniha, akan adanya dalil, usulan sebagai dalil usul, usulan sebagai usul. Wal aslu, sementara kaulnya musoneb kitab asal, qala dawu usulul fikih, adapun usul fikih itu dalailul fikih, dalil-dalil fikih al-ijmaliyatu, yang bersifat ijmaliyah. Wakilah dan sebagiannya, sebagian pendapat ma'rifatuha, mengetahui akan dalil fikih yang bersifat ijmaliyah. Ini nanti akan saya jelaskan kajian tentang dua definisi yang berbeda, dan nanti berakibat, ya, berakibat kalau didefinisikan seperti ini, itu akibatnya apa? Dan perdebatannya ini diantara ulama tentang dua definisi ini apa? Itu akan diuji, itu kekuatan definisi antara adillatul fikih dengan ma'rifatuha akan diuji oleh para ulama. Dan mungkin sampai di sini dulu, kita nanti akan lanjutkan kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.